Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Musdalifah dari SMP Negeri 1 RM Merasa, peserta PPG Guru Tertentu Piloting 1 tahun 2025 LPTK Universitas Negeri Makassar bidang studi seni budaya dengan nomor pokok mahasiswa 2590849500055. Ini KTP saya. Dan ini adalah bukti lapor diri saya sebagai tanda keabsahan data yang saya kirimkan adalah benar. Tiga, duduk berdoa. Untuk menumbuhkan dan menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, Ibu mengharapkan kepada kalian untuk bersama-sama berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu panggil Ananda Vina untuk memimpin teman-temannya di depan. Bangsa
Bu. Titin, hadir Bu. Husna, hadir Bu. Amel, hadir Bu. Ya. Ibu mau bertanya, apakah materi minggu lalu masih diingat? Masih. Masih diingat? Masih. Nah, materi ibu pada hari ini itu masih erat kaitannya dengan materi kita di minggu lalu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2 poin. Yang pertama, anak-anakku sekalian diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur tari tradisional Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, diharapkan kepada anak-anakku untuk mampu mempresentasikan hasil pengamatan melalui gerak ulang atau eksplorasi. Unsur-unsur tari tradisional. Tetapi sebelum ibu masuk ke unsur-unsur, ibu mau menanyakan kepada anak-anakku sekalian, adakah di antara anak-anakku yang tahu pengertian tari secara umum? Siapa yang tahu? Silakan email. Secara umum tari adalah gerakan indah yang berirama. Secara umum tari adalah gerakan indah yang berirama. Kemudian ada tidak yang tahu pengertian tari tradisional secara umum? Nah, coba Nadif, kalian menjelaskan email tadi tari secara umum. Yang dijelaskan tadi sekarang adalah pengertian tari tradisional secara umum. Coba Nadif. Tari tradisional adalah tari yang berasal dari daerah setempat. Tari yang berasal dari daerah setempat. Ada yang bisa menyempurnakan? Ayo Bu. Silakan Reski. Tari tradisional adalah tari yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu dan menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat sejak turun-temurun. Jawaban yang benar, jawaban yang bagus, tepuk tangan dulu. Jadi yang dikatakan Reski sudah benar bahwa tari tradisional adalah tari yang berasal dan berkembang di suatu daerah tertentu yang menjadi budaya masyarakat setempat sejak turun-temurun. Jadi kalau ada kata turun-temurun, nah itu artinya memang tari tersebut sudah ada sejak zaman dahulu sebelum kita lahir, kemudian keberadaannya masih ada sampai saat ini. Kita masuk unsur-unsur tari tradisional. Yang pertama ada unsur utama, kemudian yang kedua ada unsur pendukung. Nah, yang pertama unsur utama yaitu wiraga atau gerak, merupakan unsur paling dasar dalam tari, mencakup semua gerak tubuh yang dilakukan oleh penari seperti berdiri, duduk, meloncat, dan lain-lain. Tadi sudah dijelaskan sama temannya, sudah ada temannya yang menjawab bahwasanya tari adalah gerak anggota tubuh manusia yang berirama, beritme, dan menimbulkan kesan yang indah. Ibu tanya sama kalian, ketika ibu bergerak seperti ini, apakah ini dikatakan tari? Karena tari disebut dengan gerak. Kalau ibu bergerak seperti ini, apakah ini tari atau tidak? Tidak. Tidak? Tidak. Kenapa dikatakan tidak? Mengapa pada saat ibu bergerak, kalian mengatakan bahwa gerak itu bukan tari? Apakah ibu bergerak ini menggunakan irama? Tidak. Apakah ibu bergerak menggunakan ritme yang teratur? Tidak. Tapi ketika ibu bergerak seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah masuk dalam gerak tari? Masuk. Karena memiliki ritme yang teratur. Apalagi pada saat gerak tersebut ditambah dengan irama dan memunculkan keindahan. Lanjut. Unsur utama tari poin kedua yaitu irama atau irama. Berkaitan dengan iringan musik atau ritme yang mengiringi gerakan tari, irama musik harus selaras dengan gerakan tari. Jadi di tari itu unsur pendukungnya bukan hanya gerak,
Unsur utamanya bukan hanya gerak, tetapi juga harus ada irama. Karena seperti tadi yang dipraktekkan, ketika kita bergerak tanpa irama itu tidak termasuk sebuah tari. Tetapi ketika kita bergerak kemudian memakai ritme lalu didukung dengan irama, itu yang disebut dengan tari. Setelah irama, apalagi selanjutnya unsur utama pada tari? Rasa. Yang erat kaitannya dengan rasa. Unsur yang berkaitan dengan ekspresi, emosi, dan perasaan yang ingin disampaikan melalui gerakan dan ekspresi wajah penari. Kemudian tempat pertunjukan. Area tempat tari ditampilkan seperti panggung atau lapangan. Jadi bukannya ketika tarinya diadakan di kelas ini, misalkan kelas ini dikosongkan, kemudian didekor sedemikian rupa, kemudian ibu menugaskan kepada kalian bahwa silakan yang menari tampil di depan. Apakah area depan kelas ini termasuk panggung penari atau bukan? Termasuk. Kenapa dijawab termasuk? Karena setiap area tempat yang ditampilkan penari itu adalah panggung, ya, bukan hanya yang tinggi tempatnya yang dikatakan panggung, tetapi juga area bawah yang dipakai oleh penari untuk menampilkan tariannya itu juga disebut panggung. Jadi, di dalam kelas menari itu disebut panggung. Di lapangan menari, area tempatnya penari itu disebut panggung. Jadi, dipaham sampai di sini, nak? Paham. Lanjut. Kemudian yang keenam, pola lantai. Formasi atau jalur yang dilalui penari di atas panggung yang dapat menambah nilai estetika pertunjukan. Jadi nilai estetika ini sama dengan nilai keindahan. Pernah tidak kalian membayangkan ketika kita menari lalu kita stay di satu tempat, apakah itu tidak membosankan? Bosan, ya? Melihat penarinya di situ terus, di tempat itu terus. Nah, makanya ada yang namanya pola lantai. Pola lantai ini untuk menciptakan formasi yang estetis bagi penari ketika menampilkan tariannya. Pola lantai apa yang dimaksud? Banyak macamnya pola lantai. Misalnya ada 6 penari, ya. Kemudian dia berbentuk vertikal atau horizontal, itu termasuk dalam pola lantai. Ibu kasih contoh temannya, ya. Coba naik. Nah, ketiga, 1, 2, 3. Atau barisannya, misalkan ini penarinya, ya, geser sedikit, geser. Kalau ibu luruskan penarinya seperti ini juga termasuk pola lantai, ya. Tetapi ketika penari menari dari awal sampai akhir posisinya seperti ini, tentu akan sangat bosan, ya. Untuk menambah nilai estetika, dipakailah pola lantai tersebut. Bagaimana pola lantainya? Misalkan yang di tengah maju ke depan. Ini sudah bervariasi namanya pola lantainya. Kemudian digeser lagi. Yang di sini pindah ke sini. Kemudian yang di depan bergeser ke sini. Ini juga sama. Ini namanya pola lantai. Semua formasi yang diciptakan penari di atas panggung dinamakan pola lantai. Banyak lagi pola lantai yang bervariatif, tergantung jumlah penarinya. Sampai di sini dipaham? Nah, paham. Kita ice breathing dulu supaya kita mengantuk, ya, supaya tidak tegang. Ayo berdiri. Berdiri. Jangan tegang, peregangan dulu, coba. Peregangan. Pinggang digerakkan. Tangan, kepala. Oke. Tulis di sini ya, breathingnya ibu. Tertawa 1, 2, 3.
dilakukan dengan posisi duduk. Nah, jadi duduknya seperti ini. Coba. Seperti sini. Oke. Sudah. Tangannya ada di lutut. Nah, tangannya ada di lutut. Proporsi badannya tidak terlalu bungkuk. Ya. Sewajarnya. Oke, sudah? Tangannya beda. Ya. Bukan ini, bukan tangannya. Oke, di sini sudah paham maksud pertanyaannya? Ya, coba dilihat. Di sini, bagaimana pengaruh postur dan tata rias? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya setiap tari itu memiliki postur dan tata rias tertentu sesuai dengan faktor. Sudah? Jadi setiap perwakilan kelompok berharap bisa membacakan masing-masing hasil diskusi kelompoknya ya. Ibu mulai dari kelompok 3. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan jawaban yang ini. Waktu binatang tata rias sangat mempengaruhi tampilan tari karena membantu menggambarkan karakter atau suasana dalam latar budaya dari tari tersebut. Misalnya dalam tari paduan, busana adat Bugis dan riasan khas memperjelaskan identitas budaya dan menciptakan kesan penghormatan kepada tamu. Ya, jawabannya bagus. Tangan dulu. Lanjut kelompok 1. Akan dibacakan Mak hasil diskusinya. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Jadi pertanyaannya, jika kamu diminta menampilkan sebuah tari tradisional di sekolah, bagaimana kamu mempersiapkan unsur utama dan unsur pendukungnya? Jelaskan langkah-langkah yang kamu lakukan. Jadi jawaban ini, saya akan mulai dengan mempelajari gerakan dasar tari atau unsur utama, kemudian berlatih secara rutin agar gerakan saya dan gerakan saya kompak dan sesuai dengan musik. Setelah itu, saya akan menyiapkan kostum, tarian, dan juga musik atau unsur pendukung. Saya akan berdiskusi dengan guru atau pelatih untuk memastikan semua unsur sudah sesuai dengan karakter tari yang akan ditampilkan. Tangannya dulu. Terakhir jawaban kelompok 2 silakan dibacakan Nak. Dan hasil diskusi dari Iya. saat menonton atau menampilkan tari tradisional, unsur apa saja yang paling kamu perhatikan? Apakah unsur utama atau pendukung? Bagaimana menarik perhatianmu? Jelaskan alasannya. Jawabannya, saat menonton tari tradisional di acara sekolah, saya sangat memperhatikan gerakan penarinya karena setiap gerakan terlihat memiliki makna yang saya juga tertarik. Dengan kostum yang berwarna-warni dan musik pengiringan yang menurut saya unsur utama seperti gerakan yang lebih menarik karena membuat tari terasa hidup dan penuh makna. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jawaban kelompok 3. Setelah kalian jawab, Ibu akan memberikan satu-satu lagi jawaban yang telah kalian tulis. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pengaruh kostum dan tata rias terhadap penampilan dan pesan yang ingin disampaikan
jelaskan menurut pengamatanmu. Jadi jawaban ini adalah jawaban sesuai dengan pengamatan kalian, ya. Di sini teman menjawab, nah, kostum dan tata rias sangat mempengaruhi tampilan tari karena membantu menggambarkan karakter, suasana, dan latar budaya tari tersebut. Misalnya, dalam tari Paduka, busana adat Bugis dan riasan khas memperjelas identitas budaya dan menciptakan kesan penghormatan terhadap tari tersebut. Ya, tadi di sini ada dijelaskan mengenai identitas budaya. Ya. Tadi Ibu sempat menyinggung bahwa tari Pakarena yang ada di Kabupaten Banteng berbeda dengan tari Pakarena yang ada di kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Apa identitas budaya yang ada di tari Pakarena di Kabupaten Banteng pada tari Pakarena Kaola yang tadi kalian amati? Kita anggap saja ini sebagai selendang yang dipakai tadi pada saat menari. Sebenarnya pakemnya adalah selendangnya harus berwarna merah, ya. Tetapi kali ini hanya menjelaskan bahwa pakem tari dan identitas budaya tari Pakarena Kaole yang ada di Kabupaten Banteng adalah menggunakan selendang, ya. Apalagi yang menjadi identitas budaya penggunaan selendang pada tari Pakarena Kaole? Mungkin anak-anak sekalian biasa melihat tari Pakarena lain memakai selendangnya seperti ini. Ini ciri khas. Lalu apa ciri khas Pakarena Kaole yang ada di daerah Kabupaten Banteng? Selendangnya dipakai seperti ini. Ya. Jadi ini tidak boleh berubah. Jangan kita katakan bahwa Pakarena lain cara memakai selendangnya seperti ini lebih bagus. Tidak ada, ya. Yang ada di pakem tari Pakarena Kaole di Kabupaten Banteng cara penggunaan selendangnya seperti ini. Dan ini menjadi identitas budaya. Makanya masuk ke dalam unsur tari tradisional yang mendukung unsur utama yaitu wiraga, wirama, dan wirasat. Karena kalau tidak dipakai ini selendangnya, maka tidak ada unsur pendukung yang mendukung estetika di dalam tarian tersebut serta hilangnya ciri khas budaya. Ya, seperti itu. Ibu lanjut. Dari ketiga jawaban teman kelompok ini, siapa satu orang di antara kalian yang bisa menyimpulkan apa kira-kira kesimpulan pada hari ini mengenai materi kita? Siapa satu orang yang bisa? Jadi kesimpulannya adalah gerak adalah media utama untuk menyampaikan emosi dan makna dalam tari. Kegiatan tradisional setiap gerak yang biasanya memiliki simbol atau arti tertentu yang berkaitan dengan budaya dan kehidupan masyarakat. Setiap tari tradisional memiliki Simbol atau arti tertentu yang berkaitan dengan simbol atau arti tertentu budaya dan nilai-nilai dan nilai-nilai masyarakat setempat. masyarakat setempat. Jadi kalau kita membahas soal nilai-nilai itu memang sudah ada di tari tradisional. Mengapa demikian? Karena kebanyakan tari tradisional yang berada di daerah setempat itu memang biasanya diperuntukkan untuk acara-acara adat, ya. Jadi jarang diperuntukkan untuk tontonan di atas panggung, ya, seperti itu. Jadi tadi sudah paham bahwa tari tradisional adalah tari yang berada di daerah setempat, ya. Kalau kita, siapa tahu ada anak-anakku yang bertanya, Ibu, bolehkah kita mempelajari tari tradisional yang ada di daerah lain? Jawabannya boleh, ya. Tapi Ibu mengerucutkan kepada daerah Kabupaten Banteng karena daerah setempat kita adalah di Kabupaten Banteng. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Kita sama-sama berdoa agar pertemuan
tidak merasa terbebani atas apa yang telah Ibu ajarkan, karena Ibu menganggap bahwa mata pelajaran seni budaya ini adalah mata pelajaran yang menyenangkan, mata pelajaran yang bisa menghibur kalian ketika kalian sudah penat dengan mata pelajaran lain yang mungkin menurut kalian itu sangat sulit. Tetapi di mata pelajaran seni budaya, Ibu menganggap bahwa mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang bisa membuat kalian lebih rileks, lebih santai, tidak tertekan dalam menjalani tugas-tugas yang diberikan, serta membuat kalian merasa bahwa mata pelajaran seni budaya ini menyenangkan dan sekaligus menghibur kalian. Ya, tutup mata pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu. Dua, terima kasih kepada Ibu Guru. Terima kasih, Ibu. Tiga. Duduk. Duduk kembali.